Firman Tuhan hari ke-64, 5 Maret tahun 2025, Injil Matius pasal 5 ayat 16, perikop, terangmu bercahaya pada orang. Salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-64, tanggal 5 Maret tahun 2025, diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 16. Garam dan terang, itulah perikopnya. Dan ayat hari ini adalah merupakan pedoman kita selama bulan Maret, dengan topik mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan untuk mengasihi dan memberitakan firman Tuhan. Pada hari ini saya akan bacakan nats daripada ayat Injil Matius pasal 5 ayat 16. Saya tetap mengatakan dalam 3 versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang lazim dan juga bahasa Indonesia sehari-hari dan bahasa Batak Toba Siganupari. Natsnya sebagai berikut. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari demikian bunyinya. Begitu juga terangmu harus bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan yang baik, lalu memuji Bapamu di surga. Bahasa Batak Toba Siganupari didok songnon. Songonima marsinondang hatiuronmu dijolo ni akka halak. Asa diidana sida nadenggan na niulamu, asa dipujina sida amamu na di banua ginjangi. Demikianlah bahasa firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan 58, dengan perikop Daud mengalahkan Goliat dan pertemuan dengan Raja Saul. Apa makna dari perikop ini, dari ayat 40 sampai dengan 58? Mari kita lihat maknanya. Dalam perikop ini mencatat pertempuran yang terkenal antara Daud dan Goliat, yang mengajarkan tentang keberanian dan iman dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi pertempuran antara Daud dengan Goliat ini menggambarkan kekuatan iman yang mengandalkan Tuhan. Dalam konteks ini kita melihat bagaimana seorang pemuda dengan keyakinan yang kuat dapat mengatasi musuh yang jauh lebih besar dan kuat. Jadi seorang pemuda yang bermodalkan keyakinan kepada Tuhan bisa mengalahkan orang yang bersenjata lengkap, baju besi dan juga topi besi, perisai yang kuat dan pedang yang sangat
berkilau susah untuk dikalahkan. Dan dari semua bangsa Israel, satu pun yang tidak bisa mengalahkan dia. Tapi ada seorang pemuda yang dari gembala, umur antara 15 sampai 20 tahun diperkirakan pada saat itu, bisa berperan hanya dengan keyakinan dan mengandalkan Tuhan. Itulah Daud. Apa pesan moral daripada ayat ini? Kita lihat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Daud berkata kepada Goliat. Nah, ini Daud menyampaikan kepada Goliat, engkau datang kepadaku dengan pedang, lembing, dan perisai. Ini Daud menyampaikan kepada Goliat. Tetapi aku datang kepadamu dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang telah kau tentang. Inilah yang disampaikan Daud sebagai modal utama dia dalam melawan Goliat. Dikatakan, kau datang kepadaku dengan pedang, lembing, dan perisai. Tetapi aku datang kepadamu dalam nama Tuhan semesta alam, Allahnya Israel dalam memimpin barisan yang kau tantang itu. Inilah pesan moral daripada perikop ini. Seorang pemuda yang datang dengan sederhana, ya, bahkan dia hanya mempunyai amban dan batu sebagai peluru daripada amban tersebut, bisa berhasil mengatasi keadaan. Apa pembelajaran yang bisa kita lihat dari bacaan pagi ini? Pembelajaran yang bisa kita ambil adalah, pertama, Daud memulai persiapan menggunakan alat yang sederhana, yaitu umban dan batu. Ya. Jadi alih-alih peralatan perang yang berat. Jadi artinya dia tidak memakai peralatan perang yang berat, tapi dia cuma umban dan batu. Kalau di kampung saya itu adalah ambalang. Dan ambalang ini biasa di kampung kita pakai kalau ada pohon mangga yang sudah tidak bisa lagi dipanjat oleh manusia karena besarnya di kampung dan tingginya itu bisa sampai 50 meter ke atas, ya, itu kita pakai umban, ambalang, untuk menjatuhkan mangga-mangga yang ada di atas. Dan itulah yang dipakai oleh Daud. Jadi di kampung dulu itu adalah rata-rata orang punya umban, memiliki umban. Untuk alat juga, kalau pergi ke hutan, ya, itu dipakai. Untuk menembak burung juga bisa, ya. Nah, Daud memakai itulah peralatan yang dipakai. Pelajaran yang kedua, ya, bahwa mengajarkan kita bahwa terkadang kita tidak perlu bergantung pada kekuatan atau sumber daya yang besar untuk mencapai tujuan, melainkan kepada iman dan kepercayaan pada Tuhan. Jadi kadang kita tidak perlu mengumbar tenaga, sopor, besar, tapi cukup, ya, dengan iman yang kuat dan mengandalkan Tuhan, itu sudah bisa senjata kita. Nah, seperti tertulis dalam Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47. Kemudian pembelajaran yang ketiga, Daud datang bukan dalam nama senjata, ya, tetapi dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Daud mengandalkan dirinya dan mau melawan Goliat bukan dengan membawa senjata. Bahkan
peralatan perang yang diberikan oleh Raja Saul pun dia tidak bisa pakai. Dan itu tidak dipakai. Dia hanya mengandalkan Tuhan dalam pertempuran tersebut. Pembelajaran yang keempat, ya, keberanian dan keyakinan Daud. Nah, ini keberanian dan keyakinan Daud dalam Tuhan ini memungkinkan dia untuk menang melawan Goliat. Artinya berasal dari iman kuat pada Tuhan. Itulah yang diandalkan oleh Daud. Nah, kalau kita lihat dalam Injil Matius, ya, pasal 5 ayat 16 adalah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi terang yang ada pada Daud itu setelah dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dengan alat yang sederhana pun dia bisa memenangkan pertandingan tersebut. Yang sudah Israel tidak ada yang bisa mengalahkan Goliat dan semua sudah takluk. Tapi datanglah seorang gembala yang berumur antara 15 sampai 20 tahun, ya, kira-kira umurnya pada waktu itu, dan bisa mengatasi persoalan. Nah, kemudian pembelajaran yang kelima, ya. Hal ini memberi contoh bagi kita untuk percaya pada penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, terlepas dari usia atau status yang kita hadapi. Jadi kalau sudah mengandalkan Tuhan, di sini tidak lagi lihat usia, umurnya masih muda atau sudah tua, dan juga statusnya apa, tidak. Karena Tuhan sudah bekerja dalam diri kita. Kemudian pembelajaran yang keenam adalah, dengan iman yang teguh kita dapat mengatasi berbagai rintangan di dalam hidup, terlepas dari usia sampai status yang sulit, ya. Jadi pernyataan Daud yang sangat spektakuler, yang terkenal di dalam kitab Mazmur, apa? Ya. Kalau kita kaitkan dengan keluhan Daud, kepolosan dia melawan Goliat. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6 berbunyi sebagai berikut. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam bahasa Indonesia, ya. Kemudian dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, aku tahu engkau baik kepadaku dan selalu, ya, mengasihi aku, maka aku boleh diam di rumahmu selama hidupku. Dalam bahasa Batak Toba sigan upari di doksong non. Hubotodo basam dohot holong mido mandongani ahu saleleng mangulu jala jabum nama jabukku saleleng leleng. Jabum nama jabukku saleng leleng, ya. Aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Di manakah rumah Tuhan itu? Itulah dirinya Daud. Dan kebajikan kemurahan mengikuti hidupku seumur hidupku,
Jadi selama dia hidup, kebajikan dan kemurahan selalu menemani dia. Jadi kita tahu kalau sudah kebajikan dan kemurahan itu adalah hikmat daripada Allah berada pada diri Daud. Dan dia berani mengatakan, aku berada di rumahmu sepanjang masa. Jabukku, jabum nama jabukku, saliling-lilingna. Rumah Tuhan itu adalah diri kita. Karena Allah mengembuskan napas dari hidung, maka Allah berada dalam diri kita. Maka rumah Allah adalah kita. Maka jangan sampai sembarangan kita menggunakan tubuh kita untuk tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena tubuh kita adalah rumah Tuhan. Dan Daud sudah mengatakan, sepanjang masa aku berada di rumahmu. Inilah pembelajaran yang bisa kita lihat dari bacaan pagi dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan 58. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, ya. Diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Berkat-berkat dari Allah melalui Yesus Kristus. Jadi berkat-berkat dari Allah hanya melalui Yesus Kristus. Apa makna daripada perikop ini? Mari kita lihat, ya. Kitab ini menekankan bahwa Paulus mengatakan pentingnya kesatuan di antara jemaat Korintus yang mengalami perpecahan akibat perbedaan pendapat. Nah, jadi perbedaan pendapat itu di sana ada yang pro Paulus, ya, ada yang pro pada Apolos, dan ada yang pro kepada Petrus, dan ada juga yang pro kepada Kristus. Inilah yang mau disampaikan oleh Paulus. Hanya melalui Kristus kita mendapat berkat. Artinya tidak membeda-bedakan apakah dia pengikut Apolos, apakah Paulus, apakah Petrus, apakah Kristus. Tidak perlu diperlukan, karena semua adalah satu tubuh, kesatuan tubuh yang utuh. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus, ya, pasal 12, ya, ayat 12 dikatakan bahwa satu tubuh dan banyak anggota, ya, dan mereka berada dalam konsepsi sistem satu kesatuan yang utuh tanpa membeda-bedakan dari masing-masing anggota, walaupun berbeda fungsi dan gunanya. Contoh, mata tidak pernah mengatakan, mata aku yang bisa melihat, tanpa aku Anda tidak bisa dibawa kemana-mana. Tidak berkata begitu. Atau lidah, saya yang untuk makan segala macam melalui saya. Tidak ada saya, Anda tidak bisa makan. Tidak bisa. Apalagi jantung. Kalau jantung berkata, wah, kalian semua jangan macam-macam. Kalau saya berhenti aja 1 jam istirahat, tidur, selesai. Dia tidak pernah istirahat. Bekerja 24 jam. Coba. Tapi tidak pernah mengatakan dia lebih hebat. Inilah yang mau disampaikan oleh Paulus, bahwa kitab ini menekankan bahwa Paulus mengatakan pentingnya kesatuan di antara jemaat. Bersatu, tidak tercerai-berai. Itulah makna daripada perikop ini, bahwa berkat-berkat dari Allah melalui Yesus Kristus. Tubuh Kristus adalah jemaat Allah. Satu tubuh, berbeda latar belakang dan berbeda etnis, berbeda pendidikan. Semua dipersatukan dalam satu kesatuan tubuh. Kemudian apa pesan moral dari perikop ini?
Ayat ini mengingatkan bahwa kita dipanggil untuk bersatu dalam Kristus dan bukan untuk mementingkan diri sendiri atau mengikuti pemimpin-pemimpin tertentu. Ini pesan moralnya, supaya jangan sampai ada terkotak-kotak. Jangan ada menganggap dia superhero atau superior atau malah inferior. Menganggap diri tidak berfungsi atau menganggap diri itu dia lebih hebat. Tidak. Hebat, kurang hebat, kuat, bersatu dalam tubuh Kristus. Inilah pesan moral. Tidak terjadi perpecahan, tapi adanya kesatuan untuk saling menguatkan dan saling membangun. Kemudian apa pembelajaran bisa kita lihat dari perikop ini? Ya. Dari bacaan malam ini. Kita lihat di sini. Pertama, Paulus dapat menjalani isu perpecahan, mengalami adanya isu perpecahan yang muncul karena beberapa anggota jemaat mengklaim diri mengikuti Paulus, Apolos dan Petrus. Jadi itu dicium, dirasakan oleh Paulus. Nah, kemudian pembelajaran kedua, Paulus menekankan bahwa pada Kristus adalah tentang salib, bukan tentang kebijaksanaan dunia. Jadi jangan sampai kematian Yesus di kayu salib menjadi sia-sia bagi kita. Ini dikatakan oleh Paulus Jadi tubuh Kristus adalah kita semua, kata jemaat. Jangan sampai terjadi ada perpecahan, tapi merupakan suatu kesatuan panggilan untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Ini yang mau dikembalikan oleh Paulus dengan adanya perpecahan di dalam jemaat. Nah, di sini dikatakan bahwa jangan sampai kematian Yesus itu jadi sia-sia. Dan kita harus berpikir bahwa proses Kristus yang tentang kayu salib yang sudah dikorbankan dan mengorbankan diri Yesus di kayu salib, jangan sampai ini kita sia-siakan. Inilah maksud daripada Paulus. Nah, sehingga dalam 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan, Paulus mengingatkan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia mengatasnamakan Yesus Kristus. Paulus berbicara. Dikatakan bahwa supaya kalian semuanya seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu. Hendaklah kalian bersatu, sehati dan sepikir. Ini merupakan pesan daripada Paulus supaya tetap setia dan sehati dan sepikir. Pembelajaran yang keempat adalah kita diajarkan untuk tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, pribadi dalam gereja, melainkan untuk saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Jadi disinilah terjadi konsepsi sistem yang saling mempengaruhi, saling menentukan, saling membutuhkan, dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Sehingga terciptalah harmonisasi dalam komunitas gereja. Itulah bacaan firman Tuhan pada malam hari. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini adalah sama dengan yang disampaikan di dalam firman Tuhan selama bulan Maret dikatakan bahwa garam dan terang
Dan ayatnya adalah, begitu juga terangmu harus bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu, perbuatan yang baik, lalu memuji Bapamu di surga. Jadi dengan perbuatan baik kita, orang akan melihat, wah, ini benar-benar Tuhannya, sehingga mereka memuji Tuhan kita. Itulah yang diinginkan dalam ayat ini. Dan ayat ini mempunyai makna sebagai berikut, ya. Ayat ini menyampaikan bahwa hidup kita sebagai pengikut Kristus seharusnya mencerminkan kebaikan dan karakter Allah, sehingga orang lain dapat melihat hal ini dan memuliakan Tuhan. Jadi dengan kita menerapkan kebaikan dan karakter Allah, maka orang lain melihat akan memuliakan Tuhan. Itulah makna perikop ini dalam Matius pasal 5 ayat 16. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Ya. Pesan moralnya adalah pentingnya menjadi teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ini pesan moral. Nah, kemudian dikatakan, bagi orang yang sudah lanjut usia, misalnya sudah 70 tahun ke atas, atau boleh katakan 60 tahun ke atas lah, ya, kita berikan lanjut usia, harus bisa menjadi teladan, karena dia sudah banyak mengalami pahit getirnya iman kepada Kristus. Ada pengalaman-pengalaman tertentu yang terkesan, dan itu perlu disampaikan kepada generasi muda. Itulah pesan moralnya. Artinya apa yang kita alami selama kita di dunia ini yang sudah berumur panjang, itu perlu diwariskan yang baik dan yang bisa bermanfaat bagi orang sesuai dengan ajaran Kristus. Perlu disampaikan. Itulah pesan moral daripada ayat ini. Penjabaran daripada terangmu bersinar di depan orang. Pengalaman hidup kita bisa menjadi kita wariskan kepada generasi muda, atau kepada anak-anak dan cucu kita sendiri. Nah, sekarang mari kita lihat pembelajaran daripada perikop ini. Apa pembelajaran? Nah, pertama adalah dengan melakukan perbuatan baik yang dipandu oleh iman, kita menjadi saksi yang nyata bagi kasih dan kemuliaan Tuhan. Jadi dengan melakukan perbuatan baik, ya, yang dipandu dengan iman kita, itu bisa menjadi kesaksian nyata kepada orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Pembelajaran yang kedua, ya, kita lihat adalah tindakan kita tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk membawa orang lain kepada pengenalan Tuhan Allah yang lebih mendalam lagi. Jadi tindakan kita untuk mengajak orang, begini loh, bertuhan itu begini, ya, Tuhan Allah itu pengasih ini. Jadi tindakan kita itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi berakibat juga kepada orang lain untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, itulah dikatakan dalam Februari, topik Februari, ya, dikatakan adalah sumber kekuatan kita, ya, bahwa mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan untuk mengasihi dan untuk menjala manusia, atau pemberitaan firman Tuhan. Nah, di sini tadi dikatakan adalah tindakan kita tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk membawa orang lain supaya dia mengenal Tuhan, Juru Selamat kita.
Pembelajaran yang ketiga adalah dengan demikian kita berusaha menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap dengan menerapkan kasih Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Kasih itu Allah. Orang yang tidak memiliki kasih tidak mengenal Allah. Jadi simpel sekali. Tidak memiliki kasih tidak mengenal Allah. Memiliki kasih mengenal Allah. Itulah pembelajaran yang bisa kita lihat dari supaya cahaya terang kita itu bisa menjadi kenyataan bagi orang lain. Pembelajaran keempat adalah kehidupan yang penuh dengan perbuatan baik akan menjadi cahaya yang menerangi sehingga orang lain dapat melihat dan memuji Allah melalui tindakan kita. Ini yang benar-benar kita bisa menjadi saluran berkat. Akibat pekerjaan kita, orang lain memuji Tuhan Allah. Inilah yang bisa memenangkan jiwa-jiwa yang tercecer. Dengan tindakan kita, orang semakin yakin dan percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Sekarang, apa conclusion atau kesimpulan kita dari perikop ini? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan untuk menggali bagaimana dalamnya perikop ini atau firman Tuhan ini berdampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pertama, apa saja tindakan konkret yang dapat menjadi cermin terang Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Tindakan konkret untuk menunjukkan terang Kristus. Apa? Mari kita lihat. Tindakan konkret yang mencerminkan terang Kristus dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk dilakukan. Apa contohnya? Caranya bagaimana? Menjadi teladan dalam kasih, pengertian, dan pelayanan kepada orang lain. Itu bisa menciptakan dampak yang positif dalam masyarakat. Bagaimana caranya? Salah satu tindakan konkret adalah berbagi kasih kepada sesama. Membagikan kasih kepada sesama. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dikatakan, kita diajak saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah. Selain itu, kita dapat memperlihatkan kasih melalui tindakan kecil, seperti memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi, untuk menerapkan kasih itu, memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu dan yang membutuhkan. Itu salah satu contoh tindakan konkret yang dapat menjadi cerminan kasih Kristus atau terang dari Kristus. Nah, mengingatkan atau menyisihkan waktu. Jadi konkret kita menyisihkan waktu untuk mendengarkan mereka dan bahkan menjadi mentor bagi generasi muda. Jadi kita bisa menjadi pengayom bagi generasi muda dan mendengarkan mereka. Itu contoh konkret yang bisa kita lakukan. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai gambaran untuk menjalankan kasih itu, kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kemudian ketika seorang menampilkan kasih kepada sesama,
ia tidak hanya mencerminkan kekuatan Kristus, melainkan juga menghidupi ajarannya dalam kehidupan sehingga menjadi terang bagi langkahnya. Artinya, ketika seorang menampilkan kasih kepada sesama, ia tidak hanya mencerminkan kekuatan Kristus, melainkan juga menghidupi ajaran dalam keseharian sehingga menjadi terang bagi langkahnya. Jadi jelas di sini adalah untuk menguatkan ajaran daripada Kristus itu sendiri dengan menampilkan kasih kepada sesama. Artinya karakter Tuhan kita jalankan, Jadi tindakan konkret yang dapat menjadi cerminan terang Kristus dalam kehidupan sehari-hari adalah menjalankan kasih, menampilkan kasih kepada sesama, meluangkan waktu untuk mendengarkan mereka dan membimbing mereka untuk menjadi lebih baik. Itulah konkret yang bisa kita lihat, mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menjaga konsistensi dalam berbuat baik di tengah-tengah yang ada pada saat ini? Jadi di tengah-tengah tantangan yang ada, bagaimana kita bisa menjaga konsistensi dalam berbuat baik? Artinya tetap punya integritas, tidak berubah sedikit pun. Bagaimana cara? Mari kita lihat. Dalam menghadapi tantangan, jadi dalam menghadapi tantangan penting untuk tetap berkomitmen pada kebaikan sebagai panggilan kita sebagai orang Kristen. Jadi berkomitmen kepada panggilan sebagai komitmen kita sebagai orang yang percaya dan pengikut Kristus. Dalam Roma 12 ayat 21 dikatakan begini. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi jangan kalah oleh kejahatan, tapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi itulah cara kita menjaga konsistensi dalam berbuat baik. Jangan sampai kita mundur kalau menghadapi kejahatan, kita mundur. Tidak. Kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Bagaimana supaya dia lentur, dia jadi ikut, jadi lemah? Hanya kebaikan yang kita tonjolkan untuk mengalahkan kejahatan. Nah, ayat ini mengajak kita untuk tidak menyerah pada kejahatan, melainkan mengatasi tantangan dengan baik hati. Kemudian mengembangkan rasa syukur setiap hari sebagai pengingat akan kasih Allah yang selalu menyertai kita. Jadi rasa syukur itu sebagai pengingat kita menjalankan karakter Allah. Jadi jangan menyerah kalau menghadapi suatu kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Itulah konsistensi kita dalam menjaga kebaikan dalam menghadapi tantangan yang ada pada saat ini. Lakukan yang baik dan jalankan ajaran daripada Kristus, karakter Allah, yaitu kasih. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan ketiga.
apa makna sejati ya dari memuliakan Tuhan melalui perbuatan, dan bagaimana hal ini mengubah pandangan kita. Sekali lagi saya baca ya pertanyaannya. Apa makna sejati dari memuliakan Tuhan melalui perbuatan, dan bagaimana hal ini bisa mengubah pandangan kita. Nah, jadi di sini adalah makna sejati ya. Memuliakan Tuhan melalui perbuatan kita. Apa? Mari kita lihat. Memuliakan Tuhan melalui perbuatan berarti menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajarannya dan mencerminkan ya, kasihnya dalam setiap tindakan kita. Jadi memuliakan Tuhan melalui perbuatan berarti menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajarannya, dan itu cerminan daripada kasihnya dalam setiap tindakan kita. Nah, jadi makna sejati untuk memuliakan Tuhan melalui perbuatan kita, yaitu dikatakan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajarannya dan mencerminkan kasihnya. Artinya kita tetap bersandar kepada ajaran Tuhan atau karakter Allah untuk mengatasi segala tantangan yang ada. Nah, kalau kita lihat dalam Matius pasal 23 ayat 37 sampai 39 dikatakan begini. Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini juga tertulis dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Dikatakan, hukum yang pertama dan utama, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dari segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah pemusatan daripada 10 hukum Taurat yang diterima Musa di Gunung Sinai, disempurnakan oleh Yesus. Artinya itulah pemusatan daripada semua, dan tidak ada kitab-kitab para nabi yang menentang hal itu. Itulah yang disampaikan oleh Yesus. Nah, jadi ini mengubah cara pandang ya. Jadi kalau dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, sehingga ya seharusnya tindakan kita mencerminkan iman yang kita yakini. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan kita, tapi juga bagi komunitas kita dan sesama dengan orang lain. Itu sangat-sangat mendalam, bahwa apa makna, tadi dikatakan, bertanya, apa makna sejati dari memuliakan Tuhan melalui perbuatan, dan bagaimana hal itu mengubah pandangan kita. Dikatakan dalam Yakobus ya 1 ayat 17, Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi tindakan nyata yang bermakna sebagai kita benar-benar mencerminkan pengikut Kristus bisa didapat oleh orang lain, membantu orang lain dengan tulus dan ikhlas, karena ada tertulis di dalam Amsal pasal 17 pasal 19 ayat 17, membantu orang yang tidak mampu itu sama dengan
memberikan pinjaman kepada Allah. Dan pada suatu saat itu akan dibalasnya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini yang terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Terangmu bercahaya kepada orang lain dengan perbuatan baikmu. Itu bisa menjadi orang yang mendapatkan terang dari kita, memuji dan memuliakan Allah. Mari kita ciptakan dengan tindakan dan perbuatan kita orang lain ikut mempercayai Yesus Kristus. Jangan sampai dengan tindakan kita akhirnya orang membenci Yesus, tapi dengan tindakan kita orang menjadi sayang kepada Yesus Tuhan Allah. Semoga bermanfaat. Amin. Tuhan memberkati.